Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9G, kelompok Dim Samentai yang beranggotakan akan mempraktekkan hasil diskusi pro dan kontra dalam bermedia sosial. Yuk ikuti! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng sebagai moderator dan Kansa sebagai sekretaris, Yulia dan Kezia sebagai anggota. Sebelum mengawali diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pro dan kontra media sosial untuk remaja. Kita akan membahas pertanyaan pertama. Menurut Yulia, apa yang Yulia ketahui tentang media sosial? Baik, menurut saya, media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oke, terima kasih. Untuk Kansa, apa yang kamu ketahui tentang media sosial? Terima kasih, izin saya untuk menjawab. Media sosial adalah platform daring atau online yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi konten, serta membentuk jaringan atau komunitas. Secara lebih rinci, media sosial mencakup situs atau aplikasi yang digunakan untuk saling bertukar informasi, berbagi ide, atau berkomunikasi secara visual. Menurut Kezia, apa yang kamu ketahui tentang media sosial? Terima kasih, izin menjawab. Media sosial adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau data dari suatu pihak. Oke, terima kasih. Menurut saya, kesimpulannya bahwa media sosial adalah sarana komunikasi dan pemasaran yang dimana setiap pengguna dapat berbagi pemikiran atau ide, hingga membagikan pengalaman mereka dengan orang lain. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Kezia, masalah apa yang terjadi berkaitan dengan penggunaan media sosial di kalangan remaja? Terima kasih, izin menjawab. Masalah yang terkait dengan media sosial meliputi ketergantungan, cyberbullying, privasi, informasi palsu, perbandingan, dan depresi serta kecemasan. Menurut Kansa, apa yang menjadi masalah dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja? Terima kasih, izinkan saya untuk menjawab. Penggunaan media sosial di kalangan remaja memang membawa banyak manfaat, namun juga menimbulkan sejumlah masalah yang perlu diwaspadai. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain: 1. Kecanduan dan penggunaan berlebihan. 2. Cyberbullying. 3. Kesehatan mental. 4. Perundungan dan kekerasan online. 5. Paparan konten negatif. Dan 6. Masalah privasi. Menurut Yulia, Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab. Menurut saya, yang pertama adalah depresi, karena remaja kerap membandingkan pencapaian dengan remaja lainnya. 2. Selain itu, mereka seperti takut ketinggalan berita atau FOMO, selanjutnya mengarah pada perasaan dan menyendiri. Ada juga cyberbullying atau perundungan, siber yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet. jadi kesimpulan pada pertanyaan kedua, penggunaan media sosial di kalangan remaja dapat menimbulkan berbagai masalah, diantaranya 1. Masalah kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan emosi. Baik, jadi kesimpulan pada pertanyaan kedua adalah 1. Masalah kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan emosi. 2. Perundungan cyber. Remaja rentan terhadap pelecehan dan intimidasi online yang disebut cyberbullying.
3. Gangguan waktu tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat mengganggu waktu tidur remaja. 4. Kurang bersosialisasi. Penggunaan media sosial dapat membuat remaja malas bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya. 5. Penurunan produktivitas. Baik, untuk kesimpulan dari pertanyaan kedua, penggunaan media sosial di kalangan remaja dapat menimbulkan berbagai masalah. 1. Masalah kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dan menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan emosi. 2. Perundungan cyber. Remaja rentan terhadap pelecehan dan intimidasi online yang disebut cyberbullying. 3. Gangguan waktu tidur. Penggunaan sosial sebelum tidur dapat mengganggu waktu tidur remaja. 4. Kurang bersosialisasi. Penggunaan media sosial dapat membuat remaja malas bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya. 5. Penurunan produktivitas. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan konsentrasi remaja. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar seringkali terbuang hanya untuk scrolling media sosial. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Kezia? Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Menurut Kezia, bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Izin menjawab, menggunakan media sosial dengan bijak berarti memanfaatkan platform ini dengan positif dan bertanggung jawab. Gunakan media sosial dengan bijak dan dengan membatasi waktu, menyadari konten, menjaga privasi, bersikap sopan, bersikap realistis, memanfaatkan hal positif. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Menurut Kezia, bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Izin menjawab, menggunakan media sosial dengan bijak berarti memanfaatkan platform ini dengan positif dan bertanggung jawab. Gunakan media sosial dengan bijak dengan membatasi waktu, menyadari konten, menjaga privasi, bersikap sopan, bersikap realistis, dan memanfaatkan untuk hal positif. Terima kasih sudah menjawab. Menurut Yulia, bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Izinkan saya menjawab. Cara menggunakan media sosial yang bijak yaitu berhati-hati dalam membagikan unggahan. Kedua, hati-hati menyebarkan data pribadi. 3. Tidak menyebarkan informasi pribadi seperti nik, tempat tanggal lahir, alamat, hingga obrolan yang bersifat pribadi. Lalu, bijak dalam mengatur waktu bermain medsos, misalnya hanya 20 atau 30 menit. Menurut Kansa, bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak? Izin menjawab. Menurut saya, menggunakan media sosial dengan bijak sangat penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dan melindungi diri dari dampak negatif. Berikut beberapa cara untuk menggunakan media sosial secara bijak. 1. Tentukan batas waktu penggunaan. 2. Jaga privasi dan keamanan. 3. Hati-hati dengan konten yang dibagikan. 4. Waspadai cyberbullying dan perundungan online. 5. Berpikir sebelum berkomentar. 6. Jaga kesehatan mental. Dan 7. Gunakan media sosial untuk hal positif. Baik, jadi kesimpulan untuk pertanyaan terakhir, cara menggunakan media sosial yang bijak adalah 1. Menjaga etika. Etika dalam berinteraksi dengan penggunaan lain. Hindari menggunakan kata-kata yang kasar. Baik, jadi kesimpulan untuk dari pertanyaan ketiga yaitu menggunakan media sosial yang bijak adalah 1. Menjaga etika. Jaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan penggunaan lain. 2. Batasi waktu. Batasi waktu penggunaan media sosial, misalnya 15 menit saat perjalanan ke kantor, 15 menit saat makan siang, dan 20 menit saat perjalanan pulang. 3. Selektif dalam menyebarkan informasi. Jangan asal posting konten. Selektif dalam menyebarkan informasi, dan jangan menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. 4. Hati-hati dengan data pribadi. 5. Hormati perbedaan. Hormati perbedaan pendapat dan pandangan orang lain. Jangan memaksakan pendapat
kepada orang lain. 6. Berhati-hati saat berbelanja online. Berhati-hati dan bijak ketika akan melakukan transaksi atau belanja secara online. 7. Jaga kesehatan. Membatasi interaksi di media sosial dapat menjaga kesehatan fisik dan mental. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam berdiskusi hari ini. Sebelum kita mengakhiri diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.